Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Ka'bah dibangun oleh bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi perang berhala dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan di atasnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian membangun Baitullah berdasarkan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah itu Ka'bah mengalami beberapa kali serangan yang mana itu mengakibatkan kerapuhan bangunannya. Di antaranya adalah serangan banjir yang menenggelamkan Makkah beberapa tahun sebelum bi'tsahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hal itu menambah kerapuhan bangunannya. Hal ini kemudian memaksa orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali. Hal itu demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghormatan dan pengagungan terhadap Ka'bah merupakan sisa atau peninggalan dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih terpelihara di kalangan orang-orang Arab. Sebelum masa bi'tsah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah dan pemugarannya. Beliau ikut serta aktif mengusung batu di atas pundaknya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Ini adalah menurut riwayat yang paling sahih. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas pergi mengusung batu. Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkirkan kainmu di atas lutut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengikatkannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan kemelut yang timbul akibat perselisihan antar kabilah. Perselisihan ini terjadi karena mereka berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua pihak kemudian tunduk dan patuh kepada usulan yang diajukan Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena mereka semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat terpercaya, Al-Amin, dan mereka juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi beberapa keterangan singkat tentang keikutsertaan Nabi SAW dalam membangun Ka'bah. Selanjutnya, dari apa yang telah kita sampaikan, ada beberapa hal yang penting untuk kita garis bawahi untuk kemudian kita bahas lebih lanjut. Antara lain adalah tentang urgensi, kemuliaan dan kekudusan Ka'bah yang memang telah ditetapkan oleh Allah.
Hal ini juga bisa menjadi sebuah dalil yang kuat bagi kita bahwa orang yang mendirikan dan membangunnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah supaya menjadikan rumah pertama untuk menyembah Allah semata sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Ka'bah memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang tawaf di sekitarnya atau orang-orang yang iktikaf di dalamnya. Ka'bah kendati pun memiliki kekudusan dan kedudukan di sisi Allah, tetap adalah batu yang tidak dapat memberi bahaya dan manfaat. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meruntuhkan berhala-berhala dan para tauhid, kemudian menghancurkan rumah-rumah peribadatannya, melenyapkan rambu-rambu dan menghapuskan penyembahannya, Allah kemudian menghendaki agar dibangun di atas bumi suatu bangunan yang akan menjadi lambang pentauhidan dan penyembahan Allah semata. Suatu lambang yang mencerminkan sepanjang masa arti agama dan peribadahan yang benar dan penolakan terhadap kemusyrikan dan penyembahan berhala. Selama beberapa abad manusia menyembah batu, berhala dan para tauhid dan mendirikan rumah-rumah ibadah untuknya. Sekarang telah tiba saatnya untuk mengganti rumah-rumah yang didirikan itu dengan rumah untuk menyembah Allah semata. Setiap orang yang memasukinya akan mendapatkan kemuliaannya karena ia tidak tunduk dan merendah kecuali hanya kepada pencipta alam semesta. Jika orang-orang yang beriman kepada wahdaniyah atau keesaan Allah dan para pemeluk agamanya harus memiliki suatu ikatan yang akan mempertalikan mereka dan sebuah tempat yang akan mempertemukan mereka, kendati pun berlainan negeri, bangsa dan bahasa, tidak ada yang lebih tepat untuk dijadikan ikatan dan tempat pertemuan selain dari rumah yang didirikan sebagai lambang untuk mentauhidkan Allah dan menolak kemusyrikan ini. Di bawah naungannya mereka saling berkenalan. Disinilah mereka bertemu karena panggilan kebenaran yang dilambangkan oleh rumah ini. Rumah yang mencerminkan persatuan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mencerminkan pentauhidan dan penyembahan Allah semata, meskipun selama beberapa abad rumah ini pernah dijadikan tempat penyembahan Tuhan-Tuhan palsu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang mana artinya sebagaimana berikut. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Inilah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang akan melakukan tawaf di Baitul Haram, jika ia telah memahami arti ubudiyah kepada Allah dan tujuan melaksanakan perintah-perintahnya. Disinilah tampak kekudusan Ka'bah dan keagungan kedudukannya di sisi Allah. Dari sini pula terasa perlunya menunaikan ibadah haji dan tawaf di sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa penjelasan tentang peristiwa pembangunan Ka'bah. Sepanjang masa, Ka'bah pernah dibangun 4 kali. Hal ini tidak diragukan lagi. Sedangkan pembangunan Ka'bah sebelum itu masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Pembangunan Ka'bah yang pertama dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibantu oleh anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam atas perintah Allah.
sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran. Imam Asy-Syarkazi pernah mengutip dari sejarah Makkah karangan Al-Azraqi bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan tinggi 7 depa, dalamnya ke bumi 30 depa dan lebarnya 20 depa tanpa atap. Sedangkan Imam As-Suhaili menceritakan bahwa tingginya 9 depa. Kita bisa melihat di kitab Uyunul Athar. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, riwayat dari Imam As-Suhaili ini lebih tepat daripada riwayat dari Imam Al-Azraqi. Wallahu a'lam bishawab. Pembangunan Ka'bah yang kedua dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam pembangunannya, sebagaimana telah kami ceritakan di awal-awal pembahasan tadi. Orang-orang Quraisy membangunnya dengan tinggi 18 depa, dalamnya 6 depa dan beberapa depa mereka biarkan di Hijr Ismail. Kita bisa melihat di riwayatnya Imam Bukhari di dalam Kitabul Haji bab Fadlul Makkah. Menyangkut hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayatnya Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, niscaya aku perintahkan untuk membongkar dan membangun Ka'bah. Kemudian aku memasukkan kepadanya apa yang pernah dikeluarkan darinya. Aku perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat. Lalu aku sempurnakan sesuai asas Ibrahim." Selanjutnya, pembangunan Ka'bah yang ketiga ialah ketika Ka'bah mengalami kerusakan dan kebakaran. Hal itu terjadi di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ketika itu tentara-tentaranya Yazid dari penduduk Syam menyerangnya. Para tentara tersebut atas perintah Yazid mengepung Abdullah ibnu Zubair di Makkah di bawah pimpinan Al-Hasin bin Numair Asy-Syakuni. Hal itu terjadi pada akhir tahun 36 Hijriyah. Mereka melempari Ka'bah dengan manjanik sehingga menimbulkan kerusakan dan kebakaran. Ibnu Zubair lalu menunggu sampai orang-orang datang di musim haji. Kemudian ia meminta pendapat mereka seraya berkata, "Wahai manusia, berilah pendapat kalian tentang Ka'bah. Aku gempur kemudian aku bangun lagi, atau aku perbaiki yang rusak-rusak saja?" Ibnu Abbas lalu berkata, "Menurut saya sebaiknya Anda perbaiki yang rusak-rusak saja dan tidak perlu menggempurnya." Ibnu Zubair berkata, "Seandainya rumah salah seorang kamu terbakar, pasti ia akan memperbaharuinya. Apalagi ini adalah rumahnya Allah. Sesungguhnya saya sudah beristikharah 3 kali kepada Allah. Kemudian saya membulatkan tekad untuk melaksanakan keputusanku untuk membangunnya kembali." 3 hari berikutnya Ibnu Zubair mulai menggempurnya sampai rata dengan tanah. Ibnu Zubair lalu mendirikan beberapa tiang di sekitarnya dan memasang tutup di atasnya. Mereka lalu mulai meninggikan bangunannya. Ia tambahkan 6 depa pada bagian yang pernah dikurangi. Ia tambahkan panjangnya 10 depa dan dibuatnya 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Ibnu Zubair berani memasukkan tambahan ini berdasarkan hadis Aisyah dari Rasulullah SAW. Selanjutnya pembangunan Ka'bah yang keempat. Ini dilakukan setelah terbunuhnya Ibnu Zubair. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Atha bahwa ketika Ibnu Zubair terbunuh, Al-Hajjaj menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan kabar tentang kematiannya dan menjelaskan
bahwa Ibnu Zubair membangun Ka'bah di atas asas yang masih dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Makkah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan menjawab melalui surat, "Kami tidak bisa menerima tindakan Ibnu Zubair. Menyangkut tambahan panjangnya, hal itu masih dapat ditolerir. Tetapi menyangkut tambahan Hijr Ismail, hendaklah dikembalikan kepada bangunan semula dan tutuplah pintu yang dibukanya. Setelah itu gempurlah Ka'bah dan bangun kembali." Dikatakan bahwa Khalifah Ar-Rasyid suatu saat pernah bertekad untuk membongkar Ka'bah dan membangun kembali sebagaimana bangunan Ibnu Zubair. Tetapi hal itu kemudian dicegah oleh Malik bin Anas. Malik bin Anas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh para raja sesudahmu. Janganlah setiap dari mereka mengubahnya sesuka hatinya, karena tindakan tersebut akan menghapus wibawa rumah ini dari hati manusia." Kemudian Khalifah Ar-Rasyid membatalkan niatnya. Kita bisa menjumpai keterangan ini di keterangannya Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Itulah 4 kali pembangunan Ka'bah yang dapat diyakini kebenarannya. Adapun pembangunan sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Apakah Ka'bah sebelum itu sudah dibangun atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa hal telah kita bahas berkaitan dengan keikutsertaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah. Semoga hal ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.